Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang grup permutasi dengan mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Bisa di next. Nah, anggota dari kelompok 1 kelas 4B yaitu yang pertama ada Fatimah Nur Hidayah, yang kedua Siti Anissa Samsudin, yang ketiga Tariska Uzi Pratiwi atau saya sendiri, yang keempat yaitu ada Vela Amalia Putri. So di next. Nah, langsung aja kita masuk ke materi pertama yaitu definisi dari permutasi A. Nah, materi ini akan disampaikan atau dijelaskan oleh saya sendiri. Di permutasi dari himpunan itu adalah fungsi dari A ke A yang berkorespondensi satu-satu dan juga onto. Contohnya, dibuat sebuah daftar permutasi alfa dari himpunan 1, 2, 3, dan 4 dengan menetapkan alfa 1 yaitu 2, alfa 2 itu 3, alfa 3 itu 1, dan alfa 4 itu adalah 4. Jadi seperti kayak dipasang-pasangkan seperti fungsi gitu ya. Nah, pilihan lainnya untuk menunjukkan korespondensi dapat menuliskan permutasi alfa dengan membentuk barisan sebagai berikut. Nah, ini barisannya kayak bentuk matriks gitu ya. Alfa ada 1, 2, 3, 4, lalu yang tadi daftar permutasinya yang sudah ditetapkan alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan juga alfa 4 dengan alfanya itu 1, 2, 3, 4 dan 2, 3, 1, 4. Jadi next. Nah, selanjutnya yaitu definisi dari permutasi komposisi. Permutasi komposisi ini ditunjukkan dalam notasi barisan yang diangkat dari kanan kiri dengan membawa dari atas ke bawah lagi. Maksudnya bagaimana? Kita langsung lihat ke contoh saja. Nah, contohnya ini ada alfa yang 1, 2, 3, 4, 5 dan 2, 4, 3, 5, 1. Lalu ada gamma 1, 2, 3, 4, 5 dan 5, 4, 1, 2, 3. Maka permutasi komposisi dari gamma alfa adalah, nah sini dia kayak pindah gitu ya, jadinya dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2, 3, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 3, 5, 1 menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 1, 3, 5. Atau dijelaskan dengan, nah jadi seperti fungsi komposisi ya, yang tadinya gamma alfa 1 lalu gamanya terpisah, di dalamnya ada itu maaf saya lupa lama lambangnya, pokoknya yang gamma sebelahnya bulatan lalu 1, lalu gamma 2 sama dengan 4 gitu. Nah, jadi itu mengirimkan dari 1 ke 4, begitu pun selanjutnya. Seperti itu. Bisa di next. Nah, jadi kalau yang ini definisi dari permutasi grup dari himpunan A itu merupakan himpunan permutasi dari A yang membentuk sebuah grup dengan operasi komposisi fungsi. Lalu ada lanjutannya lagi yaitu sifat-sifat grup permutasi dari unsur A, B anggota S yang berelasi A berelasi dengan B, FI jika dan hanya jika B itu sama dengan A dikali F pangkat I untuk suatu bilangan bulat I. Maka akan ditunjukkan bahwa relasi ini merupakan relasi ekivalensi dalam S sebagai berikut. Nah, sifat yang pertama ini merupakan namanya sifat refleksi, yaitu dari A berelasi sama AFE karena A sama dengan AF pangkat 0 sama dengan AE. Contohnya ini merupakan simetri dari persegi atau S4.
Hubungkan setiap pergerakan dalam D4 dengan permutasi dari penempatan-penempatan tiap 4 sudut persegi. Misal kita tandai 4 posisi sudut tersebut seperti gambar dan tetap menandai ini sebagai acuan. Nah, alhasil kita dapat menggambarkan sebuah rotasi 90 derajat dari hasil permutasi tersebut. Nah, ini bentuk gambarnya, bukan gambar sebenarnya, maksudnya bentuk matriksnya ya. Ada 1 2 3 4 2 3 4 1. Sedangkan refleksi dengan garis mendatar sumbu horizontalnya menghasilkan 1 2 3 4 2 1 4 3. Nah, untuk sifat-sifat lainnya akan dilanjutkan oleh Fatimah. Pada Fatimah dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di selanjutnya ini ada 2 elemen secara umum menghasilkan grup, bahwa setiap elemen adalah kombinasi beberapa row dan himpunan tak kosong jika D4 ditampilkan dengan cara ini. Jadi kita katakan bahwa D4 ini merupakan subgrup dari S4. Selanjutnya ada sifat yang kedua, yaitu sifat simetris. A didefinisikan sebagai BFI, maka B sama dengan A pangkat I. Karena I merupakan bilangan bulat, terdapat negatif I, sehingga A sama dengan B negatif I. Ini berarti B didefinisikan sebagai AFI. Di sini ada contohnya. Contoh yang keempat, grup simetri segitiga sama sisi atau S3. Misalkan S3 menyatakan semua himpunan fungsi satu-satu dari himpunan 1, 2, 3 untuk himpunan itu sendiri. Kemudian S3 dalam komposisi fungsi adalah grup dengan elemen ke-6 elemennya. Nih, di sini ada gambarnya. Untuk S3 epsilon ada 1, 2, 3, 1, 2, 3 untuk alfa, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Untuk A kuadrat, maksudnya alfa kuadrat, 1, 2, 3, 3, 1, 2. Nah, di sini juga ada beta, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Nah, di sini ada alfa kali beta, maka kita harus mencari fungsi komposisi dari A dan B. Di sini kan alfanya 1, 2, 3, 2, 3, 1. Dan untuk betanya 1, 2, 3, 1, 3, 2. Nah, di sini menghasilkan 1, 2, 3, 2, 1, 3. Dan untuk alfa kuadrat dikali beta itu sama dengan 1, 2, 3, 3, 2, 1. Di sini ada catatan bahwa beta alfa 1, 2, 3, 3, 2, 1 itu tidak sama dengan AB. Di mana maksudnya alfa beta, di mana alfa betanya itu 1, 2, 3, 2, 1, 3. Sehingga S3 ini merupakan non-abelian. Yang ketiga ada sifat transitif, di mana jika A didefinisikan dengan BFI dan B didefinisikan dengan CFI, berarti B sama dengan A F pangkat I. Dan C sama dengan B F pangkat I sama dengan dalam kurung A F pangkat I dikali F pangkat J, yang berarti B didefinisikan sebagai CFI. Nah, di sini ada contoh yang kelima. Tulislah V 1, 3, 4, 2 dan rho 1, 3 serta theta 1, 2 komposisi 3, 4 sebagai permutasi dalam S4. Hitunglah V komposisi rho komposisi theta. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Tadi kan V-nya itu 1, 3, 4, 2 ya. Di sini kita tulis kan V ini merupakan permutasi anggota S4. Maka kita tulis awalnya dulu 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita tulis 1, 3, maka di sini tulis 3. Untuk 2, kita tulis 1 karena 2 ini kita maju ke depan jadi 1. Untuk 3, 3 ke 4, dan 4 ini untuk kedua. Dan untuk yang rho, 1, 3. Di sini sama kita tulis 1, 2, 3, 4. Untuk 1 itu 3. Dan karena di sini nggak ada 2, maka itu menghasilkan dirinya sendiri. Dan begitu pun juga 4. 1, 3, 3, 1. Maka menghasilkan 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 4. Artinya ada tetanya 1, 2 komposisi 3, 4. Ini kita tulis juga atasnya S4, 1, 2, 3, 4. Untuk 1 ke 2, 2 ke 1. Dan karena di sininya tidak ada 3 dan 4, maka menghasilkan dirinya sendiri. Dan untuk yang 3, 4, sama
karena di sini tidak ada 1, 2, maka menghasilkan dirinya sendiri, yaitu 1, 2. Untuk 3 itu 4, 4 itu 3, maka menghasilkan 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Nah, sehingga pi komposisi rho, komposisi theta, itu kita cari komposisinya masing-masing. Untuk pi-nya itu 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 2. 1 untuk rho-nya 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 4, dan untuk theta-nya tadi 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Nah, kita mencari pi komposisi rho-nya itu menghasilkan 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Nah, lalu dikomposisikan lagi dengan theta-nya itu. Dengan 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3 menghasilkan 1, 2, 3, 4, 1, 4, 2, 3. Nah, sini kita tulis. Karena 1 ini menghasilkan dirinya sendiri, maka tidak perlu ditulis. 2 itu ke 4, 4 itu ke 3, dan 3 itu ke 2. Kenapa 2-nya ditulis lagi? Karena 2-nya udah ditulis, maka ditulisnya tutup kurung. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Fatima atas pemaparannya. Selanjutnya, materi notasi cycle atau notasi putaran akan dilanjutkan oleh Nisa. Kepada Nisa dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Tariska selaku moderator. Selanjutnya di sini ada notasi cycle atau notasi putaran. Nah, notasi cycle ini memiliki teori yang bermanfaat pada sifat-sifat yang penting dari sebuah permutasi yang digambarkan ketika notasi cycle digunakan. Sebagai ilustrasi dari notasi cycle, mari kita lihat permutasi di bawah ini. Dimisalkan alfa sama dengan dimisalkan alfa ini anggotanya S6 ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengan 1 sama dengan 2, 2 sama dengan 2, 1, 3, 4, 4, 6, 5, 5, dan 6, 3. Nah, dari nilai permutasi di atas dapat dibuat secara skematis seperti di bawah ini. Sebentar ya. Misalkan kan kita pertama nulis 1. Ini 1 dia menghasilkan 2. Terus selanjutnya 2 ini menghasilkan 1. Jadi 1 ini dia balik lagi ke 2 dan 2 bisa balik lagi ke 1. Begitupun seterusnya. Selanjutnya di sini ada 3. 3 menghasilkan 4. 4 menghasilkan 6. Selanjutnya 6 menghasilkan 3 lagi ya, berarti ini notasi cycle-nya itu 3, 4, dan 6. Nah, 3 bisa ke 4, bisa ke 6, 6 bisa ke 3 juga, jadi bisa berbalik arah atau bisa dari 6 dulu ke 3 ke 4, sama aja. Selanjutnya di sini ada 5, karena 5 ini menghasilkan diri dia sendiri, jadi 5 balik lagi ke 5. Seperti itu. Fatima boleh minta tolong yang contoh 6 dimasukin dulu aja matriksnya. Oh, atau boleh ini deh ditulis. Udah, Konis. Oh, udah. Terima kasih, Fatima. Nah, untuk selanjutnya dari skema di atas yang tadi dapat kita tuliskan 1 dan 2, 3, 4, dan 6 karena mereka satu lingkaran, satu putaran. Selanjutnya 5 sendiri karena dia tidak menghasilkan bilangan lain atau dirinya sendiri. Selanjutnya, contoh ke-6, misalkan beta sama dengan misalnya S6. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan 1 menghasilkan 5, 2, 3, 3, 1, 4, 6, 5, 2, dan 6, 4. Nah, dalam notasi cycle, beta dapat ditulis sebentar. Pertama kita 1 dulu ya. 1 menghasilkan 5.
Selanjutnya 5 menghasilkan, kita lihat di sini, 5 menghasilkan 2, maka kita tulis angka 2. Selanjutnya 2 menghasilkan 3. Nah, maka dapat ditulis 2, 3, 5, 1. Selanjutnya untuk 6 menghasilkan 4. Nah, 4 menghasilkan 6 lagi ya. Jadi 4, 6. Atau bisa juga ditulis dengan 4, 6, 3, 1, 5, 2. Karena keduanya menggambarkan fungsi dari beta. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Nisa atas pemaparannya. Nah, untuk materi yang ini akan dijelaskan sedikit oleh Vela. Pada Vela dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada sebuah gambaran dari barisan, yaitu A1, A2 sampai dengan AM, disebut panjang sikel M atau perputaran M sikel. Nah, di sini ada sikel 46 atau putaran 46, dapat merupakan perwakilan dari permutasi yang di bawah. Karena untuk 1, 2, 3, dan juga 5 itu dipetakan ke dirinya sendiri. Makanya ditulisnya cuma putaran 46 doang, karena 46 itu nggak dipetakan dengan dirinya sendiri. Lalu dengan cara ini, kita dapat mengalihkan sikel dengan mengubah perkalian ini sebagai permutasi-permutasi yang diberikan dalam pola barisan. Lanjut. Nah, di sini ada S8, kita misalkan alfa itu putaran 13, putaran 27, putaran 456, dan putaran 8. Lalu untuk betanya itu putaran 1237, putaran 648, dan putaran 5. Maka alfa beta sama dengan putaran 13, putaran 27, putaran 456, putaran 8, putaran 1237, putaran 648, dan putaran 5. Dengan mengalihkan permutasi di atas, dapat menyatakan permutasi dalam bentuk disjoint sikel, yaitu berbagai sikel-sikel yang tidak memiliki anggota yang sama. Kita perlu ingat bahwa komposisi fungsi dilakukan dari kanan ke kiri, sehingga diperoleh untuk alfa sendiri, pertama kita tuliskan karena ini F8, maka baris pertama itu 1 sampai 8 kita tulis. Lalu sesuai dengan alfa sama dengan putaran 13, putaran 27, putaran 4, 5, 6, dan putaran 8, maka 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 7, 3 dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 4, 7 dipetakan ke 2, dan 8 dipetakan ke dirinya sendiri. Untuk betanya juga sama, karena dia S8, maka baris pertama ditulis 1 sampai 8, lalu sesuai dengan yang di atas, yang beta sama dengan putaran 1237, putaran 648, dan putaran 5, maka ditulis 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 7, 4 dipetakan ke 8, 5 dipetakan ke 5 sendiri, 6 dipetakan ke 4, 7 dipetakan ke 1, dan 8 dipetakan ke 6. Lalu menghasilkan sama dengan tetap ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di baris pertama, 1 dipetakan ke 7, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 2, 4 dipetakan ke 8, 5 dipetakan ke 6, 6 dipetakan ke 5, 7 dipetakan ke 3, dan 8 dipetakan ke 4. Sehingga diperoleh sikel alfa beta sama dengan putaran 1732, putaran 48, dan putaran 56. Nah, untuk notasi sikel, matematikawan tuh biasanya tidak menulis sikel-sikel yang hanya memiliki satu anggota. Jadi, dapat dipahami bahwa setiap elemen yang hilang dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi, kalau misalnya ada satu dipetakan ke 1, itu kan sama dengan putaran 1. Nah, itu biasanya nggak ditulis. Nah, contohnya, untuk alfa di sini ada untuk baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, berarti dia S5. Dia 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 1, dan 5 dipetakan ke 5. Karena 2 sama 5 dipetakan ke dirinya sendiri, maka 2 sama 5 tidak ditulis. Lalu untuk yang ditulis itu 1, 3, dan 4, karena ini berupa putaran 1, 3, 4.
Jadi dapat ditulis alfa sama dengan putaran 134. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bella atas pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa lagi. Yang terakhir, pada Nisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Tariska. Selanjutnya materi terakhir ini tentunya identitas permutasi hanya terdiri dari cycle-cycle dengan satu entry. Jadi kita tidak bisa menghilangkan semua. Dalam hal ini, seseorang biasanya menulis hanya satu cycle. Nah, untuk contohnya itu ada di contoh 9 ini. Misalkan epsilon sama dengan S5. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan 1 menghasilkan 1, 2 menghasilkan 2, 3 menghasilkan 3, 4 menghasilkan 4, dan 5 menghasilkan 5. Maka dapat ditulis epsilon sama dengan 1 dipetakan kepada dirinya sendiri menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nisa atas pemaparannya. Nah, karena materi juga sudah disampaikan semua, mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari materi maupun pemaparannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.